Jadi kalau misalkan kita mendapatkan 10 kebaikan, maka asyru amsaliha sesuai dengan ayat Al-Qur'annya. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya satu, ada yang disebut dengan yang membatalkan pahala puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di acara Bidara, Bincang dalam Ramadan. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, yakni Al Ustadz Al Khairul Faqih MPD. Jadi sebagai mana sudah diketahui di bulan suci Ramadan ini sudah seharusnya kita membersihkan hati, memperbaiki niat, dan membuat target ibadah agar Ramadan kita benar-benar membawa perubahan. Karena sejatinya Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang memperbaiki hati dan memperkuat hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Nah, itu semua nanti akan dipandu oleh Al Ustadz Khairul Faqih MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tidak lama-lama lagi, langsung saja ke materi kita, yakni dengan judul menata hati di bulan suci Ramadan. Oke, Ustadz. Baik. Jadi saya ada beberapa pertanyaan buat Ustadz. Ya. Yang pertama, apa sih makna menata hati di bulan suci Ramadan itu, Tad? Jadi makna menata hati di bulan suci Ramadan yaitu memperbaiki hati kita, mensucikan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan sebagaimana kita menata hati, membersihkannya itu bil ibadah. Oh, dengan yaitu ibadah ya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum di akhir bulan suci Ramadan. Jadi membersihkan dan menata hati kita dengan membayar zakat fitrah juga. Kemudian bil a'malis sholih, yaitu dengan melaksanakan atau melakukan amal-amal soleh lainnya seperti tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Itu salah satu menata hati kita. Kenapa dengan membaca Al-Quran itu bisa membersihkan atau menata hati kita menjadi lebih baik? Karena dengan ayat Al-Quran itu hati kita bisa tersentuh. Oh, bisa tenang gitu ya? Bisa tenang. Ya, sebab adzikru tatmainnul qulub. Zikir itu bisa menenteramkan dan menata hati kita. Ya. Betul. Oke. Jadi gitu pemirsa. Jadi dengan kita beribadah dan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Betul. Dan menjadi lebih sejuk gitu. Ya tadi ya, bener ya? Ya, betul. Betul sekali. Oke, yang kedua, Tad. Mengapa Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk membersihkan hati? Karena bulan suci Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Bulannya penuh ampunan, wa syahrul rahmah. Kemudian yang kedua adalah bulan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan suci Ramadan, mari kita memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita karena banyak ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala yang kita lakukan, jelasnya amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kalau pengen tahu itu lipat gandakannya berapa kali lipat, Tad? Jadi kalau misalkan kita mendapatkan 10 kebaikan, maka asyru amsaliha sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, yaitu Allah akan melipat gandakan 10 kali kebaikan. Tuh, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan 10 kebaikan nih, nah nanti akan diganjar oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan. Betul. Gitu. Oke. Gitu ya tadi ya? Iya, betul. Jadi 10 kali 10 kayak 100 gitu tuh. Ya tadi ya? Betul, 100 kebaikan. Luar biasa. Jadi kita akan mendapatkan pahala 100 kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Iya. Oke, Tad. Jadi ke pertanyaan selanjutnya, apa aja sih penyakit hati yang sering muncul dan perlu dibersihkan saat Ramadan? Kayak penyakit hati yang berburuk sangka apa gimana gitu, Tad? Ya. Cara membersihkannya itu gimana, Tad? Cara membersihkan dari beberapa penyakit hati, di antaranya tadi berburuk sangka, ghibah, fitnah apalagi itu. Ya, cara membersihkannya yaitu dengan fokus kita tadarus atau membaca Al-Qur'an. Tuh, dan teman-teman, tadarus teman-teman ya. Betul. Jangan lupa di rumah tadarus. Banyak ibadah, melakukan sholat, terutama sholat sunnah kalau kita sudah melampaui itu sholat fardu 5 waktu, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah dan konsisten kita melakukan amal-amal kebaikan. Insya Allah itu kalau untuk penyakit-penyakit hati tersebut itu bisa dihilangkan dengan ibadah kita
dan amal soleh kita. Terutama ya dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Momentum di bulan suci Ramadan ini. Betul. Jadi banyak banget manfaat dari bulan suci Ramadan ini ya tadi. Betul, Banyak sekali magfirahnya juga ya tadi. Banyak magfirah, banyak keberkahan. Saya mau nanya nih Tad. Iya. Kalau misalkan kita bulan puasa ini ikut melaksanakan puasa tetapi tidak sholat, itu puasanya diterima apa enggak Tad? Nah, jadi gini, dalam Imam Ghazali mengatakan bahwasanya satu, ada yang disebut dengan yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, ada yang membatalkan ibadah puasa itu tersendiri. Yang membatalkan pahala puasa seperti kita melalaikan atau meninggalkan sholat 5 waktu. Di antaranya puasa tapi tidak melaksanakan sholat duhur dan asar. Itu berarti sia-sia pahala puasanya. Puasanya memang diterima selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan pada puasa. Berarti puasa kita pada saat itu tidak diterima Tad? Bukan tidak diterima, diterima tetap selagi kita tidak makan minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan pada puasa, tapi pahalanya 0. Oh, jadi gitu tuh Pahalanya teman-teman ya. 0. Bahaya kalau misalkan kalian puasa tetapi kalian ninggalin sholat. Jangan ya. Betul. Sholat itu perkara yang wajib, jadi nggak boleh ditinggalin walaupun kalian sedang puasa. Iya. Jadi gitu ya tadi ya. Ya seperti itu. Laksana kita kan ngambil air di ember, kemudian ember itu kan bolong. Iya. Pasti kan tidak ada airnya, tumpah semua. Oh tuh, jadi sia-sia Sia-sia, teman-teman. betul. Oke. Ya. Lanjut Tad. Ya. Bagaimana cara membersihkan hati selama bulan Ramadan? Cara membersihkan hati di bulan suci Ramadan, yang pertama ini ada beberapa cara ya. Iya. Bil ibadah, dengan fokus kita melaksanakan ibadah. Ibadahnya berupa apa tuh Tad? Nah, ibadah itu bisa berupa mahdoh, bisa berupa guir mahdoh. Nah, pengertian dari mahdoh itu seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian sholat tarawih dan witir, sholat tahajud, duha dan sebagainya. Itu kan disebut dengan ibadah mahdoh. Ya, tentunya membayar zakat fitrah itu juga termasuk ibadah mahdoh. Iya. Yang guir mahdoh seperti kita ada sedikit harta, sedikit uang, kita Jadi, sodakohkan. Oh, bersedekah gitu ya Tad? Sedekah, infak, seperti melakukan atau tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan. Itu juga sama, tidak membicarakan keburukan orang lain. Itu juga termasuk tujuan daripada ibadah guer mahdoh. Kalau misalkan kita mengaji gitu Tad, mengaji di bulan Ramadan kayak misalkan ikut pesantren kilat, itu masuknya ibadah mahdoh apa guir mahdoh itu Tad? Nah, itu masuknya kepada ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan seperti kita kan disebutkan tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu. Nah, dalam hal mencari ilmu itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita saling belajar gitu Tad, tiap malam itu juga tiap hari melakukan ibadah guir mahdoh itu Tad. Ibadah mahdoh gitu. Ibadah mahdoh. Seperti pesantren kilat, seperti ngaji pasaran kitab. Itu termasuk ibadah mahdoh. Karena jadi yang langsung diterima sama Allah gitu Tad. Iya, yang langsung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu teman-teman, oke. Jadi kalau misalkan di sekolah kalian ada acara pesantren kilat atau ngaji bareng gitu, itu kalian harus ikuti. Soalnya kan itu kan termasuknya ibadah mahdoh yang langsung berkaitannya sama Allah gitu kan. Ya kan Tad, gitu. Iya, betul. Oke. Terus nih Tad, saya juga mau nanya. Kalau misalkan kita puasa gitu Tad, terus kita nggak melakukan apa-apa gitu Tad, kayak nggak baca Quran, nggak sholat tapi nggak baca Quran, nggak istighfar, nggak ngapa-ngapain, nggak sholat tarawih, itu maksudnya gimana Tad? Itu puasanya diterima apa enggak itu? Mungkin dalam artian di sini apa? Siangnya mungkin tidur. Iya, tidur itu Tad. Kemudian hanya melakukan sholat zuhur, asar. Gitu. Kemudian juga malamnya ya dibuat main atau gimana? Iya, kayak gitu Tad. Tarawih dan witir. Nah, itu bagaimana hukum tadi dari awal saya sudah jelaskan, ada yang membatalkan pada pahala puasa, artinya puasanya tidak mendapat apa-apa, 0. Ada yang membatalkan pada puasa itu sendiri, seperti sengaja makan, minum, muntah, kemudian perkara yang membatalkan pada puasa itu jelas puasanya jadi batal. Kalau ini puasanya tidak batal, tapi bisa menghilangkan pahala puasa itu tersendiri.
seperti nggak melakukan amal kebaikan ya. Jadi kita seolah-olah kayak puasa tapi cuma buat nahan lapar sama haus doang gitu ya tadi. Iya, sesuai dengan sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya nahan lapar dan dahaga haus, saja. Ya, dan haus saja. Jadi gitu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi mumpung di bulan suci Ramadan. Jadi mumpung ya tadi ya. Iya, Kalau kita nggak ngelakuin itu semua kayak kita tuh termasuk orang-orang yang rugi gitu. Betul. Ya tadi ya. Iya, orang-orang yang rugi. Jadi mumpung di bulan suci yang penuh berkah ini, di bulan suci yang bulan lebih baik dari 1000 bulan gitu tadi Iya, ya. betul. Mumpung lah gitu, kita ikut pengajian, ikut meramaikan masjid gitu dengan cara ya ikut pesantren kilat, taraweh dan lain-lain ya. Iya, Tadi betul. ya. Iya. Oke, lanjut Tad. Iya. Bagaimana cara memperbaiki niat dalam beribadah di bulan Ramadan? Jadi cara memperbaiki niat ini, yang namanya niat itu kan harus tulus dan ikhlas. Iya. Itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat puasa pun yaitu akhirnya lillahi taala. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat juga. Cara memperbaiki niat itu, kita mumpung nih ada di bulan suci Ramadan. Jadi harus memperbaiki niat itu, menjauhi maksiat, terus kita melaksanakan amal ibadah dan amal soleh. Ya, terus kita melaksanakan sholat seperti membaca Al-Quran, seperti kita menjauhi perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bisa mengurangi pahala puasa kalau kita melakukan perbuatan dosa itu tersendiri. Tuh gitu ya guys ya. Tuh. Jadi memperbaiki niat dalam puasa dalam bulan suci Ramadan itu cukup dengan kita ya kayak baca Quran gitu ya tadi ya, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, sholat 5 waktu, sholat taraweh dan segala macam kebaikan lainnya ya tadi. Ya, betul. Nah, itu. Terus saya juga mau nanya nih Tad. Iya. Kalau misalkan kita sering banget nih ngelakuin perbuatan yang makruh di bulan suci Ramadan, apakah itu akan menghilangkan puasa dalam Ramadan kita apa gimana? Pahalanya. Iya, gitu. pahalanya. Contohnya yang makruh seperti apa? Contohnya kayak misalkan mencium aroma masakan gitu tadi ya. Terus kayak sampoan gitu tadi, sampoan di bulan Ramadan gitu tadi. Itu menghilangkan pahala puasa gak tadi yang kayak gitu? Nah, yang makruh itu perlu kita ketahui, ada makruh li tahrim, ada makruh yang mustahab. Ya, yang makruh li tahrim jelasnya seperti kita berbohong, menipu. Lagi puasa tidak bisa menjaga lisan kita atau berbuat dusta gitu kan, ghibah salah satunya, membicarakan aib orang lain. Kalau ini kan seperti kita pakai wangi-wangian, pakai sampo, seperti kita misalkan menyengaja sikat gigi. Itu perkara yang sunnah ya, tapi makruh di bulan suci Ramadan karena bukan momentum waktu yang tepat seperti itu. Jadi bukan di waktu yang tepat gitu waktu yang tepat seperti itu. Kemudian bagaimana? Apakah mendapatkan pahala kesunahan? Tidak. Justru kita tidak akan mendapatkan pahala kesunahan, tapi mendapatkan makruh. Makruh itu lebih baik kita tinggalkan. Soalnya perkara yang dibenci sama Allah gitu ya tadi. Betul. Nah, gitu teman-teman. Ya, kita tinggalkan ya. Kemudian kita kalau meninggalkan perbuatan tersebut pasti dapat pahala. Kalau makruh tahrim beda. Ya, justru hal tersebut itu bisa berbuat dosa artinya. Kalau itu kita contohnya apa aja Tad? Ghibah, seperti berburuk sangka, berbohong lagi puasa. Tuh, teman-teman. jangan sampai ngebohong kalian ya. Makruh li tahrim. Makruh li tahrim itu mendekati haram ya tadi. Betul, mendekati haram. Jadi bisa ntar pahala kalian itu hilang gara-gara kalian berbohong, ghibah, terus fitnah segala macam ya tadi ya. Iya, betul, sia-sia. Gara-gara kalian tidak bisa menjaga lisan kalian. Iya, betul. Oke, lanjut Tad. Bagaimana sih cara memperbaiki lanjut. Ya. Mengapa penting membuat target ibadah selama Ramadan? Kalau untuk membuat target ibadah selama Ramadan ini penting. Salah satunya seperti kita khatam Quran. Khatam Quran 30 juz. Itu salah satu target. Kemudian yang kedua, memperbaiki sholat kita. Jadi memperbaiki sholat kita yang tadinya biasa 5 waktu, itu kita melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Kita targetnya full untuk sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Mau tidak mau seperti itu, ada halangan apapun ya kita
laksanakan. Pokoknya di bulan suci Ramadan kita fokus untuk ibadah. Karena target selama di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan bukan artinya kita mengharap menerima puasanya saja di bulan suci Ramadan, tapi pahala yang lebih besar gitu ya. Yang lebih besar kita hasilkan di bulan suci Ramadan. Sehingga kita kembali kepada fitri, kepada kesucian kita di Idul Fitri itu. Jadi kita kembali suci ya seperti bayi yang baru dilahirkan ya tadi. Betul, seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke guys, jadi segitu saja podcast kita kali ini. Masya Allah pembahasan hari ini sangat membuka hati kita semua ya tadi ya. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi momentum untuk membersihkan hati, meluruskan niat, dan menyusun target ibadah yang lebih baik. Amin ya Allah. Semoga kita bukan hanya menjadi hamba yang rajin beribadah di bulan Ramadan, tetapi juga mampu menjaga keistiqomahan setelahnya. Iya. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa lagi di acara Bidara, Bincang dalam Ramadan di Pondok Pesantren Nurul Falah, Pasir Malang, Tebuireng 09. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.